Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, saya di sini akan berbagi tips cara mudah pengisian rapot P5RA pada aplikasi RDM Jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Setelah login pada aplikasi RDM dan akun masing-masing Bapak dan Ibu sebagai koordinator atau wali kelas, kita cari tugas tambahan. Setelah itu, tentukan kelas mana yang akan kita isi. Kemudian akan ada tampilan proyek, judul proyek, tema, catatan, kirim. Kita klik tambah proyek ya Bapak dan Ibu. Lalu kita tentukan temanya. Di sini ada beberapa tema. Saya coba memilih tema hidup berkelanjutan. Kemudian proyek ini merupakan urutan ke-1 ya Bapak dan Ibu. Setelah itu lalu masukkan judul proyeknya. Misalnya Bapak dan Ibu untuk tema berkelanjutan ini saya tulis di sini memanfaatkan barang bekas ya Bapak dan Ibu. Setelah diisi, lalu tentukan deskripsi proyeknya. Misalnya saya isi di sini dengan memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang bisa bermanfaat. Baik Bapak dan Ibu, setelah diisi jangan lupa di-save ya. Setelah di-save kita tunggu sampai berhasil. Lalu nanti akan ada tampilan judul proyek, tema. Ini catatannya masih kosong, kirim juga masih kosong. Lalu di sini ada aksi. Setelah di aksi ini kita isi bagian target dulu ya Bapak dan Ibu. Setelah diklik akan ada tampilan dimensi, elemen, dan target. Lalu kita klik yang tambah target. Setelah itu akan muncul dimensi dan elemen. Untuk dimensi kita pilih. Tadi kan kita menulis memanfaatkan barang bekas itu. Kira-kira yang tepat untuk dimensinya adalah kreatif ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu baru tentukan juga elemennya. Klik pilih. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita tentukan yang sesuai dengan hidup berkelanjutan dari barang bekas itu apa. Saya isi dengan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Lalu setelah itu, setelah diklik akan ada tampilan subelemen target. Di nomor 1 kita abaikan saja ya Bapak dan Ibu. Kita fokus ke nomor 2, inovatif menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Tatawur wa ibtikar. Lalu di sini ada plus atau tambah. Kita klik ya Bapak dan Ibu. Harap bersabar. Kemudian akan ada tampilan yang sudah klik tadi ya oleh Bapak dan Ibu. Ada dimensi, elemen, dan targetnya sudah ada, sudah tertera. Kemudian statusnya masih kosong.
Nah, lalu di sini ada tampilan penilaian. Kita klik penilaian. Baik, Bapak dan Ibu, setelah itu nanti akan ada tampilan penilaian target P5RA yang terdiri dari beberapa kolom, diantaranya nomor, NISN, nama, kemudian ada kolom nilai. Di kolom nilai ini ada kriteria MB, ini artinya mulai berkembang, kemudian SB sangat berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan terakhir SAB sangat baik. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal isi dengan checklist disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang Bapak Ibu ajar ya. Ini sebagai contoh, misalnya di nomor 1 ini akan saya isi dengan BSH ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya, ini karena simulasi, saya contohkan yang keduanya sangat berkembang. Kemudian berkembang sesuai harapan. Dan seterusnya Bapak Ibu isi satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat. Setelah terisi semuanya, jangan lupa ya Bapak dan Ibu di-save kembali. Harap bersabar, setelah berhasil akan ada tampilan dimensi elemen target statusnya sudah checklist ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita kembali. Nah, setelah ini akan ada tampilan. Ini di aksi masih ada catatan ya Bapak dan Ibu yang belum diisi. Kita klik. Kemudian di aksi catatan ini ada nama, lalu catatan. Catatan ini diisi bagaimana penilaian Bapak dan Ibu atau guru bidangnya masing-masing saat melaksanakan proyek pertama tadi. Misalnya anak tersebut mengikuti proses dengan aktif. Lalu seterusnya juga diisi sama ya Bapak dan Ibu. Setelah terisi semuanya, jangan lupa disimpan lagi. Harap bersabar sampai menunggu berhasil. Kemudian akan ada tampilan. Di sini catatannya udah checklist tapi belum terkirim ya. Kemudian kita kirim ya Bapak dan Ibu. Nah, apakah Bapak dan Ibu yakin akan membatalkan pengiriman nilai ini? Kalau sudah yakin, Bapak dan Ibu, dan sudah pasti tidak bisa dirubah, tidak akan dirubah lagi, kita klik ya kirim. Nah, setelah itu nanti akan ada tampilan proyek ke-1, judul proyek atau topik, tema, catatannya sudah terkirim, kirimnya sudah terkirim. Kemudian tinggal mencetak ya Bapak dan Ibu. Akan tetapi apabila Bapak dan Ibu ingin menambahkan proyek, boleh ditambah lagi proyeknya. Kita klik yang biru ini ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu kita tentukan lagi temanya seperti yang tadi.
Nah, untuk tema yang kedua, kita bisa memilih kearifan lokal ya Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut, ini urutan proyek keberapa? Tadi 1, sekarang 2 ya Bapak dan Ibu. Nah, judul proyeknya misalnya kearifan lokal di kelas 2 ini cocoknya yaitu memperkenalkan makanan tradisional. Makanan tradisional. Sebetulnya banyak ya Bapak dan Ibu, tergantung proyek yang diinginkan Bapak dan Ibu atau pengalaman proyek apa yang Bapak Ibu sudah jalankan. Selain makanan tradisional, ada juga seperti permainan tradisional, kemudian alat musik, daerah tradisional, dan sebagainya. Lalu kita isi deskripsi proyeknya. Di sini saya isi dengan mengenalkan dan menunjukkan jenis-jenis makanan tradisional khas daerah. Contoh di sini makanan khas daerah Pangandaran ya Bapak dan Ibu, karena kita tinggalnya di Pangandaran. Nah, setelah ditulis dan ini kira-kira sudah tepat, lalu Bapak dan Ibu save ya, jangan lupa. Harap bersabar, nunggu berhasil. Nah, setelah itu maka akan ada tampilan seperti tadi ya, ada judul proyek, tema. Tadi judulnya makanan tradisional, temanya kearifan lokal. Di sini di catatannya masih checklist, masih ini ya Bapak dan Ibu, masih belum terkirim. Kemudian kita klik yang warna hijau, target. Nah, setelah target, nanti akan ada tampilan dimensi elemen dan tambah target. Kita klik tambah target. Dimensi makanan tradisional itu kira-kira termasuknya apa ya Bapak dan Ibu? Contohnya di sini berkebinekaan global. Pilihnya di sini ada tampilan mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dari bertanggung jawab. Saya pilih dengan refleksi ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu baru kita tambah yang nomor yang ini ya Bapak dan Ibu, yang tambah. Nih, refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, lalu di aksinya kita pilih yang nomor 1 ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita tunggu sampai berhasil, kemudian di sini ada tampilan dimensi, elemen, target, dan penilaian ya Bapak dan Ibu. Kita klik yang penilaian. Nah,
Di penilaian ini sama seperti tadi di proyek pertama, ada nama dan kriteria nilai ya. Silakan Bapak dan Ibu isi seperti yang ada di proyek 1. Akan tetapi ini karena temanya berbeda, pasti bisa juga dalam penilaiannya berbeda ya Bapak dan Ibu. Disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Setelah ini diisi, ini saya akan kasih contoh. Di sini nilainya berkembang sesuai harapan. Kemudian saya isi satu persatu. Setelah terisi semuanya, jangan lupa di-save ya, Bapak dan Ibu. Harap bersabar sebelum berhasil, lalu akan ada tampilan. Dimensi elemen, target, dan status penilaiannya sudah ada ya Bapak dan Ibu. Kita kembali. Setelah kembali, karena ini di catatannya belum terkirim, maka kita klik yang catatan Bapak dan Ibu. Nih, tadi juga sama ya, seperti di proyek pertama. Di sini ada catatan saat proses kegiatan berlangsung pada proyek mengenalkan jenis-jenis makanan khas daerah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Bagaimana prosesnya, apakah anak tersebut aktif atau kurang aktif, atau diam saja dan sebagainya. Misalnya tadi seperti di proyek 1, saya tulis di sini contohnya mengikuti proses dengan aktif. Silakan Bapak Ibu isi satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat. Karena nanti kalau ada yang terlewat bisa tidak tersimpan ya. Setelah diisi semuanya, jangan lupa disimpan. Harap bersabar sampai menunggu berhasil. Lalu akan ada tampilan di catatan ini udah terkirim ya, atau checklist. Lalu dikirimnya belum, maka kita klik kirim. Nah, di sini Bapak dan Ibu kalau sudah yakin tidak akan membatalkan, kita klik ini ya Bapak dan Ibu, kirim. Harap bersabar sambil nunggu berhasil. Lalu setelah itu akan ada tampilan proyek 1, 2, judulnya memanfaatkan barang bekas, makanan tradisional, temanya hidup berkelanjutan, kemudian yang kedua kearifan alam. Catatannya sudah terkirim, baru nanti Bapak dan Ibu kemudian akan ada tampilan proyek ke-1 dan kedua, judul proyeknya, tema, dan catatannya sudah terkirim, baik proyek 1 maupun kedua. Lalu setelah itu kita koordinasikan ke wali kelas untuk dicetak raport P5RA-nya. Kemudian kita klik raport P5RA. Setelah itu akan ada tampilan proyek yang muncul adalah proyek yang sudah dikirim nilainya dan koordinator P5RA pada semester ini. Pastikan melakukan penggunaan nilai proyek sebelum melakukan cetak raport P5RA. Kalau sudah fix, lalu kita scroll ke bawah, maka akan ada
rapot P5RA, ada aksi rapot P5RA, lalu diklik. Nah, setelah itu terakhir maka akan ada tampilan rapot P5RA. Seperti ini. Oke, baik Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat dan memudahkan Bapak dan Ibu dalam pengisian rapot P5RA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.